Saya akan menceritakan cerita rakyat yang berjudul Legenda Sang Kuryang. Begini ceritanya. Pada zaman dahulu di Jawa Barat hiduplah seorang putri raja yang bernama Dayang Sumbi. Ia memiliki seorang anak yang bernama Sang Kuryang. Anak tersebut sangat suka berburu di dalam hutan. Setiap berburu, ia ditemani oleh anjing kesayangannya yang bernama Tumang. Tumang sebenarnya titisan dewa sekaligus bapak kandung dari Sang Kuryang. Tetapi Sang Kuryang tidak mengetahui hal itu dan ibunya memang merahasiakannya. Pada suatu hari, seperti biasa, Sang Kuryang pergi ke hutan untuk berburu. Sampainya di sana, ia pun mencari buruan, tetapi ia tidak melihat seekor buruan pun. Dan tiba-tiba ia melihat seekor babi hutan. Tanpa berpikir panjang, ia pun memerintahkan kepada Tumang untuk mengejar buruannya tersebut. "Tumang, kerjalah babi hutan itu." Akan tetapi Tumang diam saja dan tidak mau mengikuti perintah Sang Kuryang. Sang Kuryang yang marah dan gelap mata, ia pun memanah Tumang. "Habislah kamu, Tumang!" Tumang pun tewas di tangan anaknya sendiri. Sesampainya di rumah, ia pun menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Dayang Sumbi yang mendengar cerita dari anaknya, ia pun langsung marah. Diambilnya centong nasi dan dipukulkan ke kepala Sang Kuryang. Sang Kuryang pun kecewa dengan perilaku ibunya. Ia pun pergi mengembara dan meninggalkan rumah. Setelah kejadian itu, Dayang Sumbi menyesali perbuatannya. Ia pun berdoa setiap hari kepada dewa agar bisa ditemukan kembali dengan anaknya. "Dewa, pertemukan kembali aku dengan anakku, Dewa. Aku menyesal, Dewa." Karena kesungguhan dari doa Dayang Sumbi tersebut, maka dewa pun memberinya sebuah hadiah berupa kecantikan abadi dan usia muda selamanya. Setelah bertahun-tahun Sang Kuryang pergi mengembara, akhirnya ia pulang kembali ke rumah. Ia kaget karena melihat kampung halamannya yang sudah sangat berbeda. Rasa senangnya itu bertambah ketika ia melihat seorang wanita cantik di tengah jalan. Yang tidak lain adalah Dayang Sumbi. Karena terpesona oleh kecantikan wanita tersebut, maka Sang Kuryang pun langsung melamarnya. Lamaran tersebut diterima oleh Dayang Sumbi dan mereka akan menikah dalam waktu dekat. Pada suatu hari, Sang Kuryang meminta izin kepada calon istrinya untuk pergi berburu di dalam hutan. Ia meminta Dayang Sumbi mengikatkan dan merapikan ikat kepalanya. Saat sedang merapikannya, Dayang Sumbi terkejut karena melihat luka yang sama dengan luka anaknya. Saat bertanya alasan penyebab luka itu, Dayang Sumbi makin terkejut karena ternyata benar bahwa calon suaminya itu adalah anaknya sendiri. Sepulangnya Sang Kuryang dari berburu, Dayang Sumbi pun
bagaimana caranya agar pernikahan mereka tidak terjadi. Akhirnya dia menemukan cara terbaik. Ia memberi 2 syarat kepada sang Kuryang agar pernikahannya bisa terjadi. Syarat yang pertama, Dayang Sumbi meminta ke sang Kuryang untuk Sungai Citarum dibendung. Dan syarat yang kedua, Dayang Sumbi meminta dibuatkan sampan yang sangat besar sekali untuk menyeberangi sungai. Kedua syarat itu harus dipenuhi sebelum fajar menyingsing. Sang Kuryang pun menyetujuinya. Karena kesaktian yang dimilikinya, ia memanggil seluruh temannya dari bangsa jin untuk membantu membendung dan membuat sampan itu. Diam-diam Dayang Sumbi mengintip hasil kerja dari sang Kuryang. Betapa terkejutnya ia ketika melihat bahwa pekerjaannya sudah mau selesai. Dayang Sumbi pun meminta masyarakat sekitar untuk menggelar kain merah sutra di timur kota. Sang Kuryang pun yang melihat warna memerah di timur kota, ia pun mengira bahwa hari sudah fajar. Teman-teman jinnya pun kabur. Dayang Sumbi mendatanginya dan berbicara kepada sang Kuryang. Aku tidak mau pernikahan ini berlangsung. Kamu tak memenuhi kedua syaratku. Sang Kuryang sangat marah kepada Dayang Sumbi. Ia pun